kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ketua K3 SD Kecamatan Kepung, Bapak Misbahul Nurdin SPD. Yang kami hormati Bapak Hendra dan Nanda SPD sebagai narasumber. Yang kami hormati Bapak Umar Karis Setianto SPD sebagai narasumber. Yang kami hormati Ibu Renalka Catur Abarwati SPD sebagai narasumber. Bapak Ibu peserta pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dari dayanya kita dapat berkumpul pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Sebagai pembagian acara, saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Ketua K3S. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan suratul Fatihah dengan harapan kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua K3S SD Kecamatan Kepung kepada Bapak Misbahul Nurdin SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber, tim, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan presentasi pada hari ini. Bapak Ibu, singkat saja apa yang saya sampaikan. Situasi semacam ini kurang adanya anggapan secepatnya. Untuk panjenengan tergolong orang-orang yang tanggap, itu panjenengan masih utuh. Kalau tidak, mungkin akan berat untuk melakukan. Kenapa? Itu dievaluasi begini. Saat saya mengajak mengumumkan dan berbagai macam cara untuk guru penggerak, respon itu kecil sekali. Kalau belum menyentuh pada suatu hal yang sifatnya itu krusial untuk pribadi, alasan melangkah, alasan untuk bergerak. Terus devaluasi lagi, ternyata yang muncul sedikit lagi. Nah, untuk panjenengan termasuk orang yang panggil untuk bergerak. Terus, dengan guru penggerak itu cukup berat sekali. Harus bisa bagi waktu, harus antara tugas rumah, tugas keluarga, dengan tugas dinas di sekolah, tugas yang lain-lain sampingan, mungkin petugas bos, mungkin operator, petugas atau yang lain, itu harus bisa membagi tugas. Akhirnya kalau kita tidak mampu bagi tugas, malas menuju menjadi guru penggerak. Tidak langsung. Untuk itu saya hanya tadi menyampaikan beruntung sekali panjenengan tanggap dengan adanya kegiatan ini. Tanggap itu mungkin disebabkan karena mungkin panjenengan sudah memahami betul ini keuntungannya, ini nanti ke depannya bagaimana dan lain-lain. Untuk itu saya mengimbau hanya monggo ya untuk generasi penerus ini nanti mensikapi semuanya ini dengan cepat. Kalau ada hal yang tidak ngerti segera koordinasikan, segera tanyakan. Nanti biar apa yang menjadi program-program dari pemerintah itu secepatnya sampai, sehingga nggak sampai terprogramasi
progres, nggak sampai tertekan oleh suatu kebijakan. Contohnya ini, guru penggerak sudah berapa tahun ya, sudah mulai, kalau nggak salah sudah berapa, 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu. Apabila ada suatu program pemerintah terutama yang sifatnya dari pusat, itu marilah kita mengkaji terus. Kalau perlu di KKG itu dikaji, nek nggak ngerti tanyakan di KKG terus dibahas. Kalau nggak ngerti lagi tanyakan lagi, bisa sampai ke dinas. Itu jadi harapan saya semacam itu. Mudah-mudahan nanti Kepung yang Kepung yang selama ini terekam tenaganya full paling banyak, Kabupaten Kediri itu paling apik, paling banyak, karena sari-sarinya di kecamatan lain itu diboyong Kepung ya, di wilayah timur semuanya, dan paling banyak di wilayah kecamatan Kepung yang paling banyak. Untuk itu beban ke depan mari kita berusaha sekuat tenaga supaya nanti Kepung tetap eksis pada ini. Selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan nanti yang melaksanakan tugas presentasi di hari ini nanti sukses dan bisa melangkah lebih lanjut. Semoga apa angan daripada guru penggerak itu bisa tercapai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat dari Ketua K3 SSD Kecamatan Kepung. Semoga sedikit yang disampaikan tadi menjadikan motivasi kita untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Di sini kami belajar bersama. Di sini kami merasa kita tidak, tapi dengan kita belajar bersama, nanti kita saling melengkapi. Jadi bagaimana nanti kita menyiapkan, utamanya karena target kita adalah generasi bangsa. Kita sebagai pendidik, guru, paling tidak memiliki dasar-dasar seorang guru. Itu contoh foto pada saat saya pernah gemuk dengan Mas Deni. Sekarang sudah sedikit langsing, proses gemuk lagi. Sama dengan kita sebagai guru, paling tidak kita ada tahapan bagaimana kita harus selalu belajar. Karena apa? Tanpa belajar kita tidak bisa menjadi apa-apa. Siapapun yang merasa dirinya pandai, berarti dia tidak memiliki apa. Yang akan saya sampaikan di sini adalah salah satu dari budaya positif. Nanti ada kesinambungan dari materi Bu Aka tadi. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas mungkin saya dari awal bertanya-tanya juga. Kenapa tidak peraturan? Kenapa tidak tata tertib? Atau apa bahasanya? Kenapa harus keyakinan? Ternyata pengertian dari keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan sesuatu yang baik tanpa memandang syarat. Ya, itu. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dari diri kita, dari diri anak-anak untuk berbuat baik. Itu yang akan kita bahas pada keyakinan kelas.
keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama tadi sudah disampaikan Bu Alka di 2.1. Ya. Tentukan nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Jadi contoh ini keyakinan kelas di ruang kelas. Siswa memulai sesuatu dengan berdoa. Mengucapkan surat-surat pendek di awal pembelajaran. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Kita tumbuhkan dari dalam diri kita, diri anak, bahwa ini perlu, ini penting. Kalau kita membahas dari sedikit, kita menoleh ke kurikulum merdeka, kan kita tidak boleh yang namanya menyalahkan anak. Salah kamu tidak boleh. Tetapi kita membangun yang nanti mungkin disampaikan Pak Lukman, bagaimana bahasa negatif menjadi bahasa positif. Contoh anak kecil, kalau naik pohon, kita berikan mungkin jangan nanti jatuh. Ojo le, kok tiba? Enggak. Tapi coba kita ganti. Ayo sing dhuwur, terus pinter anak mudun biasanya. Ya. Itu bahasa-bahasa inilah yang harus kita terapkan di lembaga kita, di sekolah kita pada anak-anak kita. Bagaimana kita mencari bahasa yang sekiranya anak itu paham dan tahu, oh ini tidak baik, ini baik. Ya. Yang ketiga adalah sempurnakan beberapa data nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Jadi keyakinan kelas ini kita tentukan bersama anak-anak. Anak-anak kita kira-kira perlunya apa? Kelas ini bagaimana? Karena 1 tahun ini milik kita, kira-kira kelas diapakan? Itu seperti itu. Yang terakhir adalah poster. Mungkin yang sudah praktek itu di SMP dan SMA. Itu di kelas ada keyakinan kelas. Siswa 9A datang tepat waktu. Saya akan datang tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Saling menghormati teman. Banyak sekali contohnya. Terus pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum yang pasti. Pernyataan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas harus berkontribusi. Semua warga kelas. Jadi siswa yang tidak bisa mengemukakan pendapat sampai kira-kira kelas ini boleh seperti itu kita tumbuhkan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Ini contoh-contoh keyakinan kelas di kelas bawah, kelas atas, dan di SMP. Ini yang ada di depan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, ini kelas bawah. Tidak perlu harus bisa ini, harus bisa ini, tidak. Tetap kenapa? Karena pada dasarnya siswa kita, dunia anak, kodrat anak itu adalah bermain. Jadi tidak boleh kita paksakan kudu kelas kudu menang, itu salah. Itu mungkin kalau kita bisa menengok ke zaman dahulu kalau waktu kita menjadi siswa, papan tulis mesti ada yang namanya di situ garisan untuk menghukum kita. Kalau dulu waktu kecil saya, itu dengan lebih ekstrim dari saya mungkin. Seperti itu guru-guru dahulu. Itu pun terbukti saat ini menjadi kita. Kita saat ini menjadi pendidik menggantikan tugas beliau-beliau yang dulu menjadi guru-guru kita. Contoh pejabat yang ada saat ini adalah produk guru-guru mungkin 30-40 yang lalu. Inilah nanti yang kita
proses adalah bukan saat ini, tetapi nanti jangka panjang. Maka dari itu, paling tidak kita bagaimana menanamkan sifat-sifat baik, kebajikan-kebajikan yang universal pada peserta didik kita. Ya, lanjut. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, saya cepet-cepetan saja. Kebutuhan dasar pokok manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Siswa juga sama. Kita sebagai pendidik harus tahu siswa saya apa. Contoh dengan nilai kan tidak perlu toh. Sesuai aturan nilai harus seperti. Dengan nilai saja anak itu nilai berapa sudah tahu. Karena kita guru sudah tahu. Oh ini baik. Kategori A, B, C, D kita sudah tahu kemampuan anak. Nilai sosial ya, maksud saya bukan nilai sumatif. Seperti itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Siapapun anak itu, yang namanya anak siswa kita, 10 sampai 30 bahkan 45 siswa per kelas. Di situ kan bermacam-macam. Anak sing ayu, rodo ayu, gak pada ayu. Anak sing gandeng, rodo gandeng, gak pada gandeng. Saya gak berjelek ini. Ini adalah tugas kita. Bagaimana kita merangkul. Kalau siswa kelas bawah pasti karena saya adalah latar belakang saya olahraga. Setiap saya jalan mesti konyokan tangan dua tengah kelas bawah ya. Ya untuk saya guru SD bukan guru SMA. Kalau guru SMA kita butuh mahasiswa. Itu seperti itu. Jadi siswa kita di kelas bawah itu bagaimana kita menunjukkan rasa kasih sayang sebagai guru kepada siswa dan diterima, kita menerima. Jangan sampai dia maaf atau jorok seumpama dia ingusan kita. Itu kan kita wajib mengingatkan, membersihkan bahkan. Mungkin dulu pernah saya tidak di SD saya yang baru ini, SD yang lama ya. Jadi yang lama terus yang baru. Nah di situ sampai dia itu BAB di kantor mungkin pernah bawa buku. Itu salah satunya, itu tugas kita. Aja melongo ayo enggak enak kita kan. Tidak. Tetapi kita bagaimana kita itu bisa rasa diterima anak ini. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak itu diterima. Bahkan mulai kelas akhir kelas 6 ini sudah ada tim-tim sendiri-sendiri grup. Arek kae gak patek sip kata bolong. Inilah tugas kita bagaimana kita mengawasi siswa. Untuk saat ini siswa saya kecil. Jadi saya melihat dengan sebelah mata sudah bisa. Karena kecil sekali. Itu luar biasa. Sesuai dengan target kalau di Dapodi kan 28 siswa per kelas. Itu sudah cukup sebenarnya. Kebetulan siswa saya hanya 10. Pas. Jadi siswa saya butuhnya apa saya lebih mudah sekali. Yang kelas besar PR-nya lebih berat. Ketiga adalah kebebasan. Nah ini kebebasan adalah itu kurikulum merdeka. Bebas merdeka. Luar biasa. Kebebasan di sini adalah kita bagaimana anak itu kebebasan dalam berekspresi, dalam tanda kurung keselamatan tetap dijaga dan bahagia. Ini intinya. Selamat dan bahagia. Itu anak. Nah, tugas kita di sini. Kesenangan dan penguasaan. Tetap penguasaan di sini ada di kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, setiap anak pasti memiliki satu kompetensi yang luar biasa. Mungkin kalau 2-3 kompetensi mungkin bagus, tapi minimal yang namanya manusia memiliki satu kelebihan. Minimal itu. Kelebihan apa? Pintar ngomong. Nah, ngomong sembarang ngomong bisa. Nah, itu salah satu. Ini kan bagaimana kita membawa anak ini bisa berbicara baik, terus penguasaan bahasanya juga luar biasa. Kita olah menjadi MC. Suaranya bagus, menyanyi lagu daerah, bukan lagu pop ya. Pada umumnya siswa kita sulit menerima daerah.
dunia berkualitas. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Terus sudah saya jelaskan tadi. Nah, lanjut. Oke, oke, sip. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah ini, bahagia ini yang kita cari, yang kita terapkan ke anak. Ini sifat dasar atau kodrat anak adalah dunia bermain. Kodrat anak. Nah, kita sebagai pendidik itu bagaimana anak-anak saya itu bisa selamat dan bahagia. Seperti filosofi Bapak diajar Dewantara. Itu kan dasar, 3 dasar kita sebagai pendidik. Filosofi pendidikan hadir itu nama apa itu? Yang tahu? Filosofi pendidikan diajar Dewantara. Ada yang tahu kan? Ingarso Sumtulodo. Ya. Ingarso Sumtulodo. Terus Madya Mangarso Tuturi ditambahi Kabupaten Kediri Jerbasuki Mobil. Komplit. Itu adalah salah satu contoh dasar kita sebagai pendidik. Karena apa? Sesuatu yang namanya guru atau pendidik ini sangat berat. Kita nggak mungkin semua laki-laki bapak guru belum ada pantas. Ini salah satu Ingarso Sumtulodo. Paling tidak kita rapi berbicara juga demikian. Kecuali olahraga ya. Ya, sama ya. Olahraga karena di lapangan seperti itu. Tapi kita semuanya guru ya, harusnya guru. Tetapi semuanya karakter. Paling tidak kita bisa memberikan contoh kepada anak. Apapun yang baik. Mungkin pembiasaan di lembaga kita sholat duha, jamaah zuhur, PHBI dan seterusnya. Nah, seperti ini sudah kita terapkan. Kita kan paling tidak kita memberikan tugas besok membawa Al-Quran kita mengaji, guru rasa ngaji kan berat. Harusnya kita tahu, kita bisa. Karena kita guru, kita pendidik harus bisa. Kalau tidak bisa, tanya Mbak Google, komplit. Kan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya kita tidak bisa. Saat ini sangat luar biasa. Mungkin kalau zaman guru-guru saya dulu kan buku paket, kauan dan kalau nggak salah dulu ada gas IPA, terus IPS gambar apa kota. Oh iya, terus saya menjadi guru gambar kebo bisa, gambar kebo harus jadi guru. Nah, seperti itu. Paket-paket seperti itu. Nah saat ini tidak, kita tinggal hanya satu Android, Serotogaya ini, iPhone, nah, sudah komplit di situ. Semua teori-teori semuanya ada. Nah, kita tinggal mengolah bagaimana yang pas untuk kita menyiapkan anak-anak ini tadi. Yang utama adalah dunia berkualitas tadi. Bagaimana dunia anak ini berkualitas. Dan kita tidak boleh menghakimi. Kamu harus nilaimu 100, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena utama kita adalah pembentukan karakter anak. Karena dunia anak adalah bermain. Bagaimana bermainnya anak-anak ini kita berikan satu metode strategi pembelajaran yang anak-anak tidak menyadari. Contoh paling mudah. Besok bawa buku matematika, kita matematika itu salah anak-anak. Tetapi untuk kelas bawah, saya berikan contoh kelas bawah karena saya dulu kelas bawah terus, nggak pernah kelas atas, ajarnya di kelas bawah, di guru kelas maksudnya. Contoh kelas bawah pada saat saya olahraga, di situ bisa saya isi matematika dengan cara bagaimana kita hitung pohon yang ada di jalan sampai pertigaan depan kira-kira ada berapa pohon mangga, dijumlah
pohon rambutan sampai pertigaan depan lagi. Itu sudah salah satu contoh pembelajaran di sini. Kurikulum-kurikulum yang diberikan negara kita sangat luar biasa. Jadi bagaimana kita berinovasi untuk menyiapkan peserta didik kita. Mungkin dari sini ada yang kurang pas, kita sharing monggo untuk keyakinan kelas dan sifat dasar manusia. Mungkin ada, kita sharing, tidak jangan jawab, saya sharing saja. Itu terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sadar bahwa saya tidak mungkin selalu benar dan saya selalu salah dan tempat dosa. Saya Ferry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya lemas ya Bapak Ibu, sudah sarapan? Sama gitu ya. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rina Kaca Nur Ambarwati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Keceng 1 Kecamatan Kumpul. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dari Bapak Ibu yang hadir, apakah sudah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin ada yang angkat tangan? Belum? Kalau belum, nanti kita belajar bersama-sama. Pengibasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada hari ini ada 3 narasumber. Yang pertama ada saya sendiri, kemudian Bapak Hendra Dagunada dari SDN Keceng 1, yang ketiga ada Bapak Lukman Karis dari SDN Kebon 3. Topik yang akan kita presentasikan pada pagi hari ini, yang pertama ada disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol guru, yang keenam ada restitusi segitiga. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk ke materi disiplin positif, yang pertama kita akan melakukan perubahan paradigma. Nah, sekarang kita coba bersama-sama ya. Bapak Ibu melakukan kegiatan kepala tangan. Jadi ada A dan B, yaitu panjenengan sendiri dengan teman panjenengan yang lain. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tidak perlu dituliskan, tapi hanya di angan-angan saja, tidak apa-apa. Letakkan di salah satu tangan, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya. Dan buatlah sebuah kepalan. Mungkin angan-angan yang sangat berharga itu diletakkan di tangan atau kepala tangan kanan. Kemudian teman panjenengan atau yang bisa disebut dengan B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar Anda dapat membuka kepala Anda tersebut. Sekarang saya melakukan pertanyaan. Kalau Ibu Eni, Ibu Eni sebagai orang kesatu, jenengan yang punya kepala itu, apa kira-kira yang jenengan lakukan ketika teman jenengan itu meminta jenengan untuk membuka tangannya?
pantang menyerah. Oh iya, semangat sekali ya. Terima kasih Bapak. Dari pertanyaan saya dan jawaban dari Bu Eni dan Pak Tito, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia itu memiliki kontrol masing-masing. Dan kita berhak untuk memberikan sesuatu benda itu dengan keinginan kita sendiri. Jadi tidak perlu adanya paksaan dari orang lain. Kita bisa membuka atau mengepalkan tangan itu sesuai dengan kontrol diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yaitu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, seperti tadi sudah dijawab oleh Bu Eni dan Pak Tito. Di situ ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Jika di stimulus respon, yang pertama ada kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, dalam stimulus respon ada orang lain bisa mengontrol kita. Kalau di teori kontrol, hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon, tetapi dalam teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat tujukan gagal. Jadi jika Anda memaksa orang lain, kemudian gagal, Anda pasti melakukan hal tersebut berulang-ulang hingga berhasil. Tetapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan. Yang terakhir, kalau di stimulus respon itu model berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau di teori kontrol, berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi sama-sama menang, tidak ada yang dirugikan. Di disiplin positif kita mengambil teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di situ yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hal tersebut bermaksud dalam makna disiplin, yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, sesuatu tersebut dapat bersifat motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya. Di situ sudah ada banyaknya. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jika dimotivasi yang pertama dan kedua, itu termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Untuk yang motivasi ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsik atau yang ada dari dalam diri kita sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan, kemudian
di teori pilihan itu menggunakan berpikir menang dan menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita memiliki suatu permasalahan, kita bisa mengkomunikasikan dengan orang lain, kita juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita agar menciptakan keputusan-keputusan yang baru. Jadi kita tidak memaksakan apa yang menjadi poinnya kita sendiri, seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Hal tersebut bisa dilaksanakan atau diimplementasikan kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah panjenengan masing-masing. Nah, dalam melaksanakan segitiga restitusi kita ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segala sesuatu permasalahan itu pasti ada tujuannya, ada sebab dan akibatnya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian kepuasan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kita masuk pada makna kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri kita, murid-murid Sporetes dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dapat dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal yang pertama, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai atau diraih oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau lintas bahasa. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan, diambil dari Dr. William Glaser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik dan akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat menciptakan tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai tersebut, jika ini dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata tersebut ya. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini masuk topik kedua. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Teori tersebut termasuk pada motivasi eksternal. Nah, apa yang akan
menghargai diri sendiri. Nah, itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Hal-hal baik apa yang akan saya dapat ketika saya melakukannya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku karena dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Motivasi eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dan pemberian penghargaannya adalah yang pertama, berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan dapat merusak hubungan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan itu bisa juga penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Bapak Ibu guru pasti setiap hari melakukan afirmasi kepada murid-muridnya. Oke, kalau betul? Pasti ya. Mungkin ada murid yang belajarnya bagus, mungkin ada murid yang piketnya tidak terlambat, datangnya tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Bapak Ibu akan memberikan penghargaan, mungkin kalimat pujian, mungkin reward itu bisa diberikan dengan suatu benda atau ucapan pujian juga. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di situ ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasi. Kalau di pembuka ada kemarin saya perhatikan. Kalau di nilai kebajikan, rasa empatinya besar sekali karena kita memperhatikan apa yang dilakukan anak-anak pada kemarin. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ada saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kita membantu teman-teman di tugas kelompok. Yang ketiga, ada terima kasih untuk sesuatu hal yang sudah dilakukan. Itu nilai kebajikannya rasa tanggung jawab.
konsekuensi. Yang kelima, hukuman. Nah, yang keenam, tadi ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Ternyata kegiatan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Ya. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika di hukuman sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi sama ya. Kemudian kalau di hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Oh salah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi jangka waktunya ya tidak sama ya. Kalau hukuman itu jangka waktu yang lama, kalau konsekuensi jangka waktunya lebih pendek. Kemudian yang ketiga, hukuman itu bersifat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Selanjutnya, untuk hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasakan tak dihargai. Dalam konsekuensi, anak-anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di situ ada instrumen identitas gagal dan identitas sukses. Untuk restitusi nanti disampaikan oleh narasumber yang lain. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan suatu tindakan menghukum. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya masing-masing. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Untuk sesi berikutnya atau acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada di sini, apabila ingin menyampaikan ada pertanyaan silakan disampaikan. Karena waktunya sudah siang, kita batasi untuk 3 pertanyaan saja. Monggo silakan. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, saya masih agak rancu, yaitu tentang perbedaan dari dan konsekuensi. Terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung dulu. Untuk pertanyaan kedua, monggo silakan. Dari Bapak Alisma, monggo. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya, kita sebagai pendidik, seumpama jika ada anak yang sudah direstitusi tetapi melakukan kesalahan lagi, bagaimana menurut panjenengan? Jadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya penanya terakhir, Ibu bisa menjawab? Tidak. Pakai mic. Oh gitu, ini monggo silakan. Penanganan seperti itu tadi, bagaimana jika yang ditangani itu anaknya tidak bisa jujur dan selalu tidak pernah bisa jujur? Seperti apa? Kan penanganannya dengan melalui pertanyaan dan sebagainya, tapi anak tersebut tidak pernah bisa jujur dan akhirnya tidak bisa dipercaya. Terima kasih. Pertanyaannya ketiga, bagaimana mengatasi anak yang tidak bisa jujur? Gitu gue. Monggo silakan langsung dijawab. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Latifah tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya Bu ya. Kalau hukuman itu adalah suatu cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Jadi kita sudah mempunyai patokan-patokan yang berlaku di sekolah kita. Kalau ada anak yang melanggar perbuatan tersebut, jadi dia akan mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi itu sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi kayak tadi beberapa contoh, misalkan anak terlambat, konsekuensinya tadi apa? Ada anak yang terlambat untuk mengikuti pelajaran olahraga, konsekuensinya dia harus ikut push up 15 kali, mungkin seperti itu. Tapi sebelum itu dilaksanakan, antara guru olahraga dan gurunya, mereka sudah melakukan keyakinan kelas, ya. Jadi sudah ada kesepakatan antara siswa dan gurunya. Begitu Bu Latifah. Mungkin ada yang kurang? Terima kasih, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diutarakan. Bahwasanya apa yang kita lakukan jika murid yang sudah kita restitusi itu melakukan kesalahan lagi. Ya, langkah pertama itu kita tetap melakukan proses penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi tadi. Tapi beliau anak ketika kok masih pulang, ini tugas kita selaku guru meyakinkan lagi keyakinan kelas yang ada. Dengan kata lain, anak kok melanggar lagi berarti apa yang menjadi keyakinan kelas belum bisa
diyakini oleh anak. Jadi setelah penyelesaian ini ya, ketika terjadi lagi kok mengulangi lagi, kita harus sebagai guru menuntun anak itu lagi untuk meyakini keyakinan yang ada dengan penyelesaian sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Kita cari validasi tindakannya seperti apa. Dikembalikan lagi ke yang ketiga, meyakini keyakinan kelas. Berarti ketika proses restitusi kok terjadi lagi, berarti proses restitusi tadi itu belum berjalan dengan baik. Anak belum bisa menerima. Jadi ini adalah PR guru. Ini juga kaitannya dengan pertanyaan yang terakhir, anak tidak jujur, berarti anak bisa ulangi lagi. Ditanya sudah tidak dijawab, ini mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Indra. Untuk anak yang tidak bisa jujur, mungkin kita kembali ke 5 kontrol tadi. 5 kontrol yang kita ambil adalah membuat orang merasa bersalah. Kita berbicara dari hati ke hati. Jadi contohnya gini, saya pernah mengajar di SMP swasta. Di situ siswa saya kelas 9 yang putri itu merokok, tetapi tidak sampai di sekolah tidak merokok, mungkin pada saat istirahat di luar. Tetapi karena saya sendiri adalah perokok, paham betul perokok itu seperti apa, biarpun itu hanya mencoba. Bagaimana kita bisa kalau anak itu biar dia jujur? Utamanya adalah kita tunjukkan kasih sayang kita kepada anak. Jadi jangan menjadi penghukum, kamu salah, jangan. Tetapi bagaimana kita menyentuh hatinya. Dalam hal ini kita kembalikan. Kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan, yang rugi siapa? Karena seorang anak, apapun yang terjadi itu orang tua pasti bertanggung jawab. Takut. Anak pola bawa keperangan, cara bahasa Jawanya seperti itu. Nah, di sini kita kembalikan ke anak sendiri. Terus kita ingatkan bahwa orang tua sampai detik ini kamu bisa hidup, itu kan suatu anugerah. Kalau orang tuamu jahat, kamu lahir dibuat tumbal, hilang kamu. Nah, itu contohnya. Dijual mungkin enggak sampai detik itu. Kita berikan anak-anak itu pengertian bahwa jika kita melakukan kesalahan itu dampaknya selain kita sendiri, orang lain, khususnya orang tua. Yang pertama. Yang kedua adalah konsekuensinya bagaimana ke depannya. Yang ketiga, kita memberikan bahwa kita ini membantu. Kalau kamu tidak jujur, otomatis saya tidak bisa membantu. Memang sulit. Tetapi bagaimana kita menyentuh anak itu supaya dia aman, yang pertama. Karena apa? Jelas kita tidak boleh menceritakan sisi yang kurang baik anak kepada siapapun, termasuk teman kita. Itu salah satu kunci guru BK ya. Jadi pada saat kita memanggil anak itu paling tidak kita empat mata dan tidak boleh ada orang lain. Kalau anak itu memang tidak jujur, karena seorang anak bahkan kita pun kita tidak akan kepada siapapun kita jujur. Jadi ini bagaimana anak itu kita ini sebagai temannya merahasiakan dan bagaimana bisa mendapatkan solusi dari permasalahan anak itu. Bapak Ibu hadirin, untuk sesi tanya jawab sudah ditutup ya. Apabila nanti masih ada unek-unek atau mungkin sesuatu yang masih belum dipahami atau membutuhkan pencerahan terkait dengan apa yang disampaikan, nanti bisa mungkin secara pribadi di lain waktu atau lain kesempatan. Selanjutnya seluruh rangkaian acara sudah terlaksana. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.
sebagai penutup, tentunya sebagai seorang pendidik kita harus memiliki prinsip belajar sepanjang hayat, ya, apapun, kapanpun, dan dimanapun. Sejalan dengan moto dari guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya di sini sebagai pembagi acara dari awal hingga akhir, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.